Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitri Faldi, stambuk F551-19067. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa aplikasi DBMS dan tipe-tipe file. Adapun aplikasi yang saya jelaskan itu yang pertama MySQL, yang kedua Microsoft SQL Server, dan yang ketiga Oracle Database. Tipe-tipe file sendiri ada 5, yaitu file master, file transaksi, file laporan, file sejarah, dan file cadangan. Ya, jadi saya langsung ke aplikasi DBMS. Yang pertama saya jelaskan itu adalah MySQL. MySQL sendiri adalah sebuah database manajemen sistem yang menggunakan perintah dasar SQL atau struktur query language yang cukup terkenal. Bahasa SQL juga dapat digunakan di bahasa pemrograman yang lainnya, seperti Java, Python, dan lain-lain. Adapun kelebihan dari MySQL sendiri, yang pertama tidak membutuhkan RAM yang besar, yang kedua mendukung multi-user, dan yang ketiga bersifat open source. Adapun kekurangannya, yang pertama itu kurang cocok untuk aplikasi game dan mobile, yang kedua sulit mengelola database yang besar, dan yang ketiga technical support yang kurang bagus. Ya, yang kedua saya lanjut ke Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server adalah sebuah sistem manajemen basis data rasional atau RDBMS produk Microsoft. Bahasa query utamanya adalah TransSQL yang merupakan implementasi dari SQL standar ANSI atau ISO yang digunakan dalam Microsoft dan Sybase. Umumnya SQL Server digunakan di dunia bisnis yang memiliki basis data berskala kecil sampai dengan menengah, tetapi kemudian berkembang dengan digunakannya SQL Server pada basis data besar. Adapun versi-versi dan edisi dari Microsoft SQL Server yang sebagai pengembang dari versi dan edisi sebelumnya SQL Server 7.0 dan SQL Server 2000, Microsoft telah memperkenalkan produk SQL 2005. Ya, kita lanjut ke aplikasi yang terakhir, yaitu Oracle. Oracle adalah suatu kumpulan data yang dibuat oleh perusahaan Oracle, dan kumpulan data tersebut disimpan dalam manajemen basis data yang bisa disebut dengan RDBMS. Adapun fungsi-fungsi dari Oracle, yang pertama, mengidentifikasi data menjadi mudah. Yang kedua, bisa terhindar dari data yang tidak konsisten. Yang ketiga, akses dipermudah. Yang keempat, kualitas data terjaga. Dan yang terakhir atau yang kelima, penyimpanan data terjaga. Ya, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis file. Yang pertama itu file induk. File induk sendiri terbagi menjadi dua, yaitu file induk acuan dan file induk dinamik. File induk acuan sendiri adalah file induk yang rekodnya relatif statis dan jarang berubah nilainya, seperti misalnya file daftar gaji dan file kode mata kuliah. Terus, yang kedua yaitu file induk dinamik. File induk dinamik adalah file induk yang nilai rekodnya sering berubah atau sering dimutakhirkan atau diupdate sebagai hasil dari suatu transaksi. Misalnya, file nilai akhir mata kuliah yang sering diupdate setiap semester. Secara nyatanya, master file adalah file atau objek yang harus ada suatu enterprise yang apabila tidak ada objek tersebut, maka unit usaha tersebut tidak akan berjalan sebagaimana fungsinya. Yang selanjutnya itu file transaksi. File transaksi adalah catatan-catatan mengenai transaksi yang terjadi di dalam enterprise tersebut. Bisa jadi, file transaksi adalah saling berelasinya atau berhubungannya satu atau lebih master file. Dan file transaksi dapat digunakan untuk mengupdate master file. Ya, yang ketiga yaitu file laporan. File laporan yaitu file yang berisi data yang dibuat untuk laporan atau keperluan user. File ini hanya bisa dicetak dalam bentuk kertas printer atau hanya ditampilkan di layar monitor. Lanjut, file yang keempat yaitu file history. File history adalah file yang menyimpan data yang telah disimpan dalam bentuk suatu periode waktu tertentu yang telah lampau. Biasanya digunakan untuk menyusun laporan yang bersifat tetap. Macam-macam file berdasarkan cara organisasinya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama file
sekuensial, yaitu file di mana dalam rangkaian fisik data yang satu dengan yang lainnya diakses berurutan sesuai dengan data secara fisik yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua yaitu file random, yaitu file di mana dalam metode pengaksesannya dilakukan secara acak dan bebas, tak berpengaruh pada urutan data tertentu. Ya, file yang terakhir yaitu file cadangan. File ini merupakan salinan file yang masih aktif di dalam database pada suatu saat tertentu. File ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan apabila berkas database yang aktif mengalami kerusakan atau hilang. Adapun contoh dari berkas file cadangan terdapat pada backup file recovery system pada sistem operasi Windows. Contoh aplikasi DBMS. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.